Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang terakhir untuk triwalan ini, pelajaran ke-13 yang bertajuk Gambaran Mengenai Kesudahan. Untuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita, pelajaran Sekolah Sabat kita, gambaran mengenai kesudahan. Pertanyaan utama pada minggu ini ialah ini: bagaimana gambaran tersebut? Bagaimanakah respon kita terhadap panggilan Tuhan untuk bertaubat akan menentukan kedudukan kita dalam peristiwa akhir zaman? Di pihak Niniwe yang diselamatkan atau Babel yang dibinasakan? Dan untuk membahas atau mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di screen Anda dan saya. Ayat hafalan terdapat dalam Yunus 1 ayat 9, versi Borneo mengatakan, "Jawab Yunus, aku orang Ibrani, aku takut kepada Tuhan, Tuhan semesta langit yang menjadikan lautan dan daratan." Mukadimah pelajaran Sekolah Sabat kita. Kitab Yunus dan Daniel pasal 5 menunjukkan kepada kita dua gambaran yang berlawanan tetapi saling melengkapi tentang peristiwa yang akan berlaku pada akhir zaman. Niniwe menerima panggilan untuk bertaubat melalui seorang nabi yang enggan dan diselamatkan daripada kebinasaan. Babel pula telah berkali-kali diberi amaran, namun akhirnya menolak Tuhan dan dibinasakan. Sebelum kesudahannya tiba, akan terdengar satu seruan yang kuat, satu panggilan besar untuk bertobat. Ada yang akan bertobat seperti penduduk Niniwe, yang lain akan tetap degil seperti Babel. Apabila Yesus, Raja dan Juru Selamat datang, dalam kelompok manakah Anda akan berada? Dan untuk menjawab dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan berbincang atau kita akan membahas pelajaran mengikut topik-topik yang tertera di screen Anda dan saya. Nah, kita masuk di topik yang pertama, tajuk pertama, yaitu Nabi yang enggan. Pertanyaan: apa akibat apabila Nabi itu enggan menurut? Bagaimanakah pengalaman Nabi Yunus menjadi lambang kepada misi Yesus dan juga mencerminkan panggilan Tuhan kepada dunia pada akhir zaman untuk bertobat sebelum penghakiman datang? Lukas 11 ayat 30 mengatakan, "Karena seperti Yunus telah menjadi tanda kepada orang Niniwe, demikian juga Anak Manusia menjadi tanda kepada orang zaman ini." Nah, Yesus membandingkan pengalamannya dengan pengalaman Yunus, walaupun dengan perbezaan yang jelas. Kita boleh baca dalam Matius pasal 12 ayat 40 hingga 41. Nah, pertama, Yunus, dia tidak mahu pergi ke Niniwe untuk menyelamatkan. Dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari karena dosanya sendiri. Berbanding dengan Yesus, dia datang secara sukarela ke dunia ini untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dia menghabiskan 3 hari dalam kubur karena dosa kita. Nah, terdapat juga persamaan yang jelas antara pengalaman Yunus dan peristiwa akhir zaman. Pertama, kita lihat Yunus dahulu. Dalam kisah Yunus menyebut pencipta. Kita boleh baca dalam Yunus 1 ayat 9. "Aku takut akan Tuhan, Allah yang di langit yang menjadikan laut dan daratan." Kedua, panggilan kepada pertobatan. Mereka berbalik daripada jalan mereka yang jahat. Yunus 3 ayat 9 hingga 10. Dan yang ketiga, amaran tentang kebinasaan. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus 3 ayat 4. Nah, kemudian pada akhir zaman, menyebut juga pencipta. "Sembahlah dia yang menjadikan langit, bumi, dan laut, dan mata air." Dalam Wahyu 14 ayat 7. Kemudian panggilan kepada pertobatan. Wahyu 14 ayat 8. Yang mengatakan Babel telah rubuh. "Keluarlah daripadanya, hai umatku." Dan yang terakhir, amaran tentang kebinasaan. Dia juga akan minum daripada anggur murka Allah. Wahyu 14 ayat 9 hingga 10.
Nah, dua pertanyaan utama yang kita boleh bahas atau bincang di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu satu kerja pertobatan. Pertanyaan, walaupun ada yang akan bertobat seperti orang Niniwe, adakah manusia hari ini akan memberi respon yang cukup terhadap message penghakiman akhir sehingga kebinasaan dapat dielakkan? Atau adakah kejahatan yang berterusan tetap menurut penghukuman Tuhan? Matius 12 ayat 41. Pada hari penghakiman, orang Niniwe akan bangkit bersama orang zaman ini dan menuduhnya pula karena orang Niniwe itu bertobat apabila mendengar perkabaran Yunus. Dan sekarang di sini ada yang lebih besar daripada Yunus. Nah, kitab Yunus hanya memberikan ringkasan message yang disampaikan kepada Niniwe. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus 3:4. Namun, reaksi orang Niniwe dan juga Yunus sendiri menunjukkan bahwa message itu juga mengandungi unsur kemungkinan untuk mengelak kebinasaan tersebut daripada berlaku. Yunus 3:9 dan Yunus 4 ayat 2. Nah, bolehkah perkara yang sama berlaku dengan message hujan akhir? Adakah mungkin semua orang di dunia ini akan bertobat dan Tuhan tidak membinasakan dunia ini? Pastinya ramai yang akan bertobat, tetapi kebinasaan terakhir tidak bergantung kepada keputusan atau generasi sahaja. Kejahatan dan dosa masih ada dan itulah yang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Sama seperti nubuatan yang mengumumkan kedatangan juru selamat tidak bersyarat, nubuatan mengenai kebinasan kejahatan juga tidak bersyarat. Kejahatan mesti dihapuskan sepenuhnya. Nah, di screen kita ada dua pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu Pesta Belshazzar. Nah, Daniel 5 ayat 23 mengatakan, sebaliknya Tuanku meninggikan diri terhadap Tuhan semesta langit dan menyuruh membawa wadah-wadah dari baitnya kepada Tuanku. Lalu Tuanku, para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku minum air anggur daripada wadah itu. Tuanku memuji Tuhan yang dibuat daripada perak, emas, gangsa, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat, mendengar atau mengetahui sesuatu. Tetapi Allah yang memegang nafas Tuanku dan segala jalan hidup Tuanku tidak Tuanku besarkan. Nah, akhirnya Niniwe kembali kepada dosa-dosanya dan dibinasakan oleh gabungan bangsa Media dan Babel. Tidak lama selepas itu, Babel menjadi empayar dunia yang unggul. Nabukadnezar menyerah kepada Tuhan dan menjadi makmur. Namun keturunannya lemah dan empayar itu merosot. Seperti mana yang diperintahkan oleh Daniel, Belshazzar mengetahui pengalaman hidup Nabukadnezar dan mempunyai peluang untuk menjadi Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Daniel 5 ayat 18 hingga 23. Nah, tetapi dia mengabaikan pengalaman Nabukadnezar. Dia secara terbuka mencabar Tuhan. Kemudian dia mencemari penggunaan perkakas bait suci untuk tujuan yang tidak suci. Dia menyembah Allah lain di hadapan hadirat Tuhan sendiri. Sahabat yang dikasihi, apa yang akan menentukan keselamatan atau kebinasaan kita bukanlah pengetahuan kita tentang Tuhan, tetapi bagaimana kita memberi respon terhadap pengetahuan yang ada pada kita itu. Dan di screen kita ada satu pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu Sungai Efrat menjadi kering. Nah, pertanyaannya ialah, apa makna Sungai Efrat itu kering? Adakah kita sedang berjalan dan bersedia untuk kedatangan Yesus? Atau adakah kita akan dikejutkan seperti Babel modern yang memilih untuk tidak percaya dan mengabaikan amaran Tuhan? Yesaya 44 ayat 27 hingga 28, akulah yang berfirman kepada jurang lautan, jadilah kering, aku akan mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang akan berfirman tentang Kores, dialah gembalaku, dia akan melaksanakan segala kehendakku. Tentang Yerusalem, ia akan berkata, kota itu akan dibangunkan kembali, dan tentang bait suci, dasarnya akan diletakkan.
Nah, melalui Nabi Yesaya, Tuhan telah mengumumkan bagaimana Babel akan dibinasakan untuk membebaskan Israel daripada penawanan. Bahkan, dia menyebut nama orang yang akan melaksanakan kejadian peristiwa ini. Yesaya 44, 27 hingga 28. Nah, Kores membina sebuah empangan untuk menurunkan paras air sungai Efrat. Kemudian para tentaranya masuk ke dalam kota melalui sungai dan mendapati kota itu sedang sibuk dengan perayaan. Nah, pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim. Bala akhir yang keenam menggemahkan peristiwa ini, yaitu apa? Pengeringan sungai Efrat sebagai persiapan untuk kedatangan Yesus. Wahyu 16 ayat 12. Nah, Babel pada zaman modern akan terkejut karena tiada siapa yang berjaga dan bersedia. Tiada siapa yang menantikan kedatangan Tuhan mereka. Mereka telah memilih untuk tidak percaya kepadanya dan sebaliknya menyembah patung buatan tangan manusia. Wahyu 13 ayat 14. Nah, di skrin kita ada dua pertanyaan yang kita boleh bahas atau bincang di dalam kelas Sabat. Kita masuk di tajuk yang terakhir, yang kelima, yaitu Kores yang diurapi. Sahabat yang dikasih dalam Kristus, pertanyaannya ialah, siapa Kores? Apa yang dia lakukan? Jika nubuatan tentang Kores, seorang raja kafir yang telah digenapi dengan tepat, adakah kita benar-benar percaya bahwa janji-janji Tuhan yang belum digenapi melalui Kristus juga pasti akan digenapi? Yesaya 45 ayat 1 mengatakan, beginilah firman Tuhan kepada orang yang dilantiknya, kepada Kores yang kupegang tangan kanannya untuk menakluki bangsa-bangsa di hadapannya, untuk melucuti kekuatan raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di hadapannya, sehingga pintu-pintu gerbang tidak lagi tertutup. Perkara yang paling mengagumkan tentang nubuatan mengenai Kores ialah bahwa ia menyebut raja kafir sebagai yang diurapi. Dan lebih dari itu, dia diberikan ciri-ciri yang biasanya dikaitkan dengan Yesus, yaitu gembala, penyelamat Israel, pembina bait suci. Dia membuka dan tiada yang dapat menutup. Dia yang memperkenalkan Tuhan. Alkitab Ibrani berakhir dengan dua tawarik, bukan melaiki. Kitab ini diakhiri dengan titah Kores untuk membina semula bait suci. Perjanjian baru pula bermula dengan kedatangan Yesus yang akan memuliakan bait suci itu. Dan lebih lagi, dia merasmikan bait suci yang jauh lebih mulia, bait suci di sorga. Ibrani 9 ayat 24. Semua ini menjadikan Kores sebagai lambang kepada Kristus. Segala yang dinubuatkan tentang kedua-dua mereka telah berlaku. Dengan demikian, kita boleh percaya bahwa Tuhan juga akan menunaikan janji-janjinya yang masih belum digenapi. Di skrin kita ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas Sabat. Pena Inspirasi juga menjelaskan, sejarah bangsa-bangsa menunjukkan bahwa Tuhan telah menetapkan tempat bagi setiap bangsa dan individu dalam rencananya. Hari ini, manusia dan bangsa diuji oleh Tuhan yang tidak pernah silam. Setiap orang menentukan takdir mereka melalui pilihan sendiri, sementara Tuhan mengatur segala sesuatu untuk tujuannya. Nubuatan dalam firman-Nya menghubungkan peristiwa dari kekalahan lalu hingga kekekalan akan datang, memberitahu kita kedudukan kita dalam sejarah. Segala nubuatan yang telah digenapi tercatat dalam sejarah. Dan apa yang masih belum berlaku pasti akan akan terjadi mengikut waktu yang ditetapkan Tuhan. Kita boleh percaya kepada pemeliharaan dan rancangannya. Jadi sahabat yang dikasihi, kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pertama, seruan pertobatan menjelang kesudahan zaman. Seperti Nineveh, menerima amaran melalui Yunus dan terselamat. Pada akhir zaman akan ada seruan ilahi yang kuat memanggil manusia kembali kepada Tuhan. Sebahagian akan bertobat, tetapi ramai akan terus menolak seperti Belsyazar yang mengabaikan amaran Tuhan. Respon manusia terhadap panggilan pertobatan akan menentukan keselamatan mereka. Kedua, kejatuhan Babel dan penghakiman terakhir. Peristiwa sejarah seperti kejatuhan Babel melalui Kores melambangkan apa yang akan berlaku di dalam akhir zaman. Pengeringan sungai Efrat, Wahyu 16 ayat 12, adalah simbol bagi kuasa-kuasa kerajaan dunia.
yaitu binatang yang akan kehilangan kuasa. Seperti dalam pesta Belsazar, manusia yang menyombongkan diri dan menyembah berhala telah kehilangan kuasanya dan akan menghakimi atau menghadapi hukuman Tuhan tanpa ampun. Dan yang ketiga, janji penggenapan nubuatan dan pemeliharaan ilahi. Tuhan telah menetapkan peranan setiap bangsa dan individu dalam rancangan kekalnya, seperti Kores, raja kafir yang dipakai Tuhan sebagai simbol Kristus. Segala sesuatu tentang penyelamatan dan kebinasaan akan digenapi tepat pada waktunya. Ini memberi kita keyakinan bahwa Tuhan mengawal sejarah dan masa depan sepenuhnya.